Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Syukur alhamdulillah anakku, kita masih diberi kekuatan, kesehatan, kemenangan tapak suci yang dianugerahkan Allah kepada LKSA Putra Muhammadiyah Lumajang. Plus untuk sampai semua. Singkat plus ngantuk kalian. Kedua kalinya selawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita surat kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, serta kita umatnya. Anak-anak yang luar biasa, insya Allah Anda ke depan ketika Anda sudah berhadapan dengan masyarakat, insya Allah akan menjadi pribadi yang luar biasa, karena baik fisik, mental, skill dilatih di sini, dikembangkan terus. Kalau ada waktu luang, kalau saya datang lebih awal, monggo diskusi sama saya tentang berbagai hal menyangkut bagaimana ke depan kita. Oke, sepakat? Oke, terima kasih. Anak-anak sekalian, saya akan membahas sholat gerhana, karena insya Allah dalam 2 hari ke depan, hari Rabu kita ya, Selasa kita melaksanakan sholat gerhana, makanya saya kasih sedikit wawasan tentang sholat gerhana. Pertama, ada catatan-catatan pra sholat gerhana. Pertama, sholat gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan, itu yang melihat adalah yang berhak melaksanakan sholat. Ketika sampai posisi di Indonesia tidak bisa melihat gerhana bulan, katakanlah gerhana bulan di Amerika atau di kutub utara sana, tidak ada kewajiban, tidak ada sunnah untuk sholat. Jadi sholat itu dilakukan ketika kita melihat langsung dengan mata kepala kita sendiri. Yang selanjutnya adalah ketika kita sudah diprediksi bahwa Indonesia sudah bisa melihat di titik ini, maka takmir masjid mengumumkan kepada para jamaahnya untuk disampaikan. Katakanlah titik utama gerhana besok itu setelah sholat asar sampai jam 8:30. Bagus-bagusnya jam 8 ya, jam 8 malam. Itu sehari sebelumnya takmir mengumumkan kepada para jamaah sekalian, atau mungkin pagi harinya setelah subuh hari Selasa itu, para jamaah sekalian, nanti kita menghadapi gerhana bulan. Monggo kita sholat berjamaah gerhana bulan. Dikasih terakhir kata-kata as-sholatu jami'ah. Kalau di Lumajang ini setelah iqomah di masjid sekitar kita itu as-sholatu jami'ah. Tapi kalau di kita apa yuk? Yang itu luruskan dan rapatkan soft ya. Sebetulnya betul itu lurus rapatkan sholat. Untuk as-sholatu jami'ah itu untuk mengajak kita sholat berjamaah di saat gerhana. Oke. Selanjutnya dilaksanakan di masjid boleh, tempat terbuka boleh. Tapi karena situasi hujan dan mungkin kurang suci segala macam, di masjid saja. Selanjutnya pelaksanaan. Tadi catatan pra sholat. Sekarang kita laksanakan sholatnya. Dimulai dari kelihatan gerhana sampai gerhana total itu adalah waktu pelaksanaannya. Adapun ketika itu berbenturan dengan waktu yang dilarang kita melaksanakan sholat, ada nggak waktu di mana kita dilarang melakukan sholat apapun? Iya, sholat apa? Waktu apa itu? Setelah subuh dan setelah asar, betul. Tapi kalau gerhana itu terjadi di saat-saat seperti itu, setelah sholat subuh, setelah asar, dilaksanakan, tidak apa-apa. Karena ini bersifat sunnah muakkad yang mengikat waktu dan jam. Jadi misalnya gerhana matahari terbit setelah sholat subuh,
laksanakan sebelum waktu tulu habis. Kok sudah gerhana dilaksanakan. Gerhana matahari itu siklusnya 33 tahun sekali. Kalau gerhana bulan sering. Siklusnya berapa? Saya lupa. Selanjutnya dalam pelaksanaan yang kedua adalah berapa rakaat? 2 rakaat dengan catatan bacaan, kita gambarkan saja. Di rakaat pertama setelah takbiratul ihram, iftitah, al-fatihah, surat panjang. Misalnya kita pakai Al-Baqarah, misal ya. Entah berapa jam selesainya Al-Baqarah, misal. Setelah itu rukuk. Rukuk bacaan doanya juga lebih panjang. Biasanya kita 3 kali, bolehlah 11 kali. Rukuk i'tidal, sami Allahu liman hamidah, membaca Al-Fatihah lagi, membaca surat panjang, tapi tidak boleh lebih panjang daripada surat pertama. Tadi kita gambarkan surat Al-Baqarah 250 sekian ayat. Katakanlah dibaca kedua ini Al-Imran 200 ayat. Dibaca Al-Fatihah, surat, rukuk. Bacaan doa rukuknya panjang, tapi tidak boleh lebih panjang daripada rukuk yang pertama. Katakan tadi 11 rakaat, 11 bacaan, kita baca 9 bacaan. Setelah itu sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, sujud. Sujudnya juga gitu, membaca bacaan doa sujud subhana rabbil azimi, subhana rabbil a'la wa bihamdihi itu ya, atau subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu subhanakallahumma Allahumma fili. Ya itu 11 kali. Duduk istirahat, rukuk, sujud lagi, dibaca panjang, tidak boleh lebih panjang dari sujud yang pertama. 9 kali katakan ya. Itu sudah dihitung 1 rakaat. Jadi catatannya 1 rakaat itu 2 kali bacaan surat Al-Fatihah dan surat Al-Quran, 2 kali rukuk dan i'tidal. Itu dihitung 1 rakaat. Ya, saya ulangi, takbir, Al-Fatihah, surat panjang, rukuk, i'tidal, surat lagi, Al-Quran lagi, rukuk, i'tidal, sujud, duduk istirahat, sujud, berdiri, dihitung 1 rakaat. Untuk rakaat yang kedua sama, baca Al-Fatihah, suratnya tidak panjang, tapi tidak boleh panjang dari bacaan Al-Quran yang kedua. Tadi misalnya contohnya Al-Imran 200 rakaat, 200 ayat, ada yang kurang, misalnya An-Nisa di bawahnya kan ya. Terus itu. Setelah itu baca surat, rukuk, i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, membaca Al-Fatihah lagi, surat lagi. Suratnya tidak boleh lebih panjang dari surat yang ketiga, termasuk bacaan tadi. Bacaan doanya tadi, dua rukuk tadi. Yang pertama tadi 11, 9, boleh 7 lah. Terus rukuk yang kedua 5. Setelah itu sami Allahu liman hamidah, sujud. Tadi saya sarankan baca 11, 9 di sujud yang kedua. Di sujud yang ketiga dibaca 7 kali. Karena panjang, syaratnya panjang dan tidak boleh lebih panjang dari sebelumnya. Makanya pakai 7 kali dibaca, duduk istirahat, sujud lagi, dibaca 5 kali. Tidak seperti biasanya, biasanya kan 3 kali kan ya. 5 kali, tahiyat akhir selesai, baru ada yang namanya khitobah atau ceramah. Itu teknis pelaksanaan sholat gerhana. Setelah salam, nah ini bedanya lagi. Ada khitobah, ada ceramah yang singkat, mungkin menerangkan tentang fenomena alam dengan kebesaran Allah, yang intinya memperkuat akidah keimanan keislaman kita. Itu rangkaian pelaksanaan. Selanjutnya yang terakhir adalah hikmah. Hikmah kita melaksanakan sholat
gerhana. Bahwa sesungguhnya di dalam surat Al-Quran, ini surat berapa ayat berapa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la'ayatin liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Surat ayat dibuka lagi. Itu ketika wahyu surat Ali Imran disampaikan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril, Rasulullah nangis. Rasulullah nangis membaca ayat itu. Kenapa? Di dalam penciptaan langit dan bumi sedemikian rupa. Ingat, kita itu di lapisan langit yang ketujuh. Bumi, Merkurius, Pluto, Saturnus, Jupiter, sampai 9 planet itu satu rangkaian langit itu masih ada 7. Betapa besar kuasa Allah atas itu semua. Mengatur bumi, bulan, matahari sebagai acuan gerhana itu tidak saling berbenturan. Bahkan terjadi yang namanya gerhana. Gerhana matahari gini, matahari, bulan, bumi ya. Kalau gerhana bulan, matahari, bumi, bulan. Perputarannya bulan lebih cepat, 1 bulan sekali. Dari situlah timbulnya penanggalan. Tanggal 1, tanggal 2, sampai ada Yaumul Bid, pertengahan bulan yang puncak-puncaknya bulan purnama ya. Dari situlah yang namanya tanggal bulan karena perhitungan itu. Sungguh besar kuasa Allah atas penciptaan langit dan bumi sehingga Rasulullah SAW menangis tersungguh-sungguh seraya berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, sungguh ciptaanmu yang ada di dunia ini tidak ada yang sia-sia. Ingat, apa yang diciptakan Allah di atas muka bumi ini, di planet-planet ini tidak ada yang sia-sia. Seraya berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban. Maha suci Engkau dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.